Halo halo. Kali ini saya mau mereview salah satu sneakers yang sudah nggak asing lagi, yang sudah memiliki nama besar di dunia maupun di Indonesia dan sangat sering kita jumpai digunakan oleh anak-anak muda, apalagi kalau bukan ya Vans. Vans yang saya beli ini adalah tipenya SK8 Hike ya, yang versi Japan domestic market. Saya beli di event Jogja Sneaker Market kemarin yang diadain di Lipo Plaza Mall Jogja. Saya dapat sepatu ini dengan harga 575.000 di hari terakhir event, jadi ada sedikit kemiringan harga ya dari tokonya Osdor Maison. Di sini ada namanya, nama tokonya. Oke, langsung saja kita buka. Seperti inilah bentuk boxnya untuk versi SK8 Hike yang Japan domestic market, agak besar. Ini gede banget dusnya, dan warnanya beda dengan yang versi global ya. Kalau yang versi global itu warnanya merah, kalau yang Japan market itu warnanya coklat seperti ini dan ada logo Vans di atas. Kemudian di samping itu kayak ada checker gitu, motif checker. Di sebelah sisi sebelah sini ada tipenya, yaitu V38CL Plus SK8 High DX. Saya ambil yang ukuran 41 karena kaki saya kecil ya, jadi ya seperti inilah bentuknya. Oke, kita coba buka dalamnya seperti apa. Dapat nota ini, harganya 575.000. Notanya biasa aja ya, kayak nota di toko bangunan gitu. Oke, nggak masalah. Terus di sini ada selimut, dan ini adalah penampakan sepatu fansnya, masih di dalam plastik ya. Warnanya standar hitam putih gitu. Oke, kita keluarkan dulu dari plastik. Ini dia sepatunya, SK8 Hike Japan market. Saya beli yang seri Hike ini karena enak ya, nyaman untuk dipakai jalan kaki gitu. Kemudian juga solnya agak empuk kayaknya. Oh ya, kenapa saya memilih Japan market? Karena ada beberapa faktor yang saya suka dengan tipe yang Japan daripada yang global. Sebenarnya yang global juga saya suka, tapi saya lebih memilih Japan karena ada beberapa alasan. Salah satunya adalah kualitasnya yang agak sedikit lebih unggul daripada yang versi global, karena ya kita tahu kan, Vans yang Japan market ini diperuntukkan jelas untuk orang Jepang yang suka jalan kaki gitu ya, jarak jauh kan. Kalau orang Jepang sana tuh beraktivitas dengan jalan kaki mayoritas, entah itu bekerja, sekolah, atau beraktivitas itu mereka senang berjalan kaki. Jadi si desainer dari sepatu ini tuh agak sedikit membedakan dari yang versi global. Salah satunya adalah di outsole-nya. Di outsole-nya ini dia
agak melengkung ke atas gitu, karena supaya kalau dipakai buat jalan itu enak. Dan tentunya di sebelah sini untuk meminimalisir lem yang kalau dipakai lama itu akan lama-lama akan kayak mengelupas gitu. Kebanyakan penyakitnya fans yang versi global kan kalau dipakai udah ya lebih dari 2 tahun itu di bagian sini agak membuka gitu kan. Nah untuk yang Japan ini sepertinya agak sedikit lebih bagus kualitasnya di bagian pengeleman dan juga outsole-nya gitu. Terus alasan kedua kenapa saya milih yang versi Japan market, ya tentu aja harganya kan. Kebanyakan di pasaran harga fans Japan domestic market itu lebih murah daripada yang versi global. Tapi ya sebenarnya nggak jauh banget bedanya, sekitar ya cuman sekitar 50 ribuan atau berapa. Ya gitu. Terus beberapa perbedaan yang membedakan fans versi Japan market dengan versi global adalah just stripnya. Kalau yang versi Japan ini dia agak gemuk, agak gendut gitu ya. Kalau yang versi global itu dia lebih light dan jahitannya itu juga beda. Kalau yang versi global dia cenderung lebih rapi. Kalau yang Jepang ini memang bukan tidak rapi, tapi dirancang atau didesain memang agar mirip kayak handmade. Karena orang-orang Jepang kan suka dengan sesuatu yang berbau handmade atau buatan tangan manusia gitu. Jadi ya dibuat sedemikian rupa supaya menarik minat pasar aja sih sebenarnya. Bukan cacat atau apa, tapi memang dirancang seperti itu. Kemudian yang membedakan lagi adalah bagian ya outsole bawahnya. Outsole bawahnya atau waffle ya, kalau biasa kita sebut waffle-nya itu. Kalau yang versi global dia biasanya ada kode produksi di sini. Biasanya kalau nggak ICC, IFC, DT atau EVB, nah itu tergantung dari kode produksi dari negara asalnya mereka ya. Kayak misal DT itu kan dari Cina, kemudian EVB itu dari Vietnam, terus CGI kalau nggak salah itu dari Indonesia juga ada. Tapi kalau yang Jepang, nah ini nggak ada kodenya. Di bagian sini nggak ada kodenya, tapi di belakang sini ini ada kode R. Karena ke kiri itu pasti ada kode R-nya. Dan warnanya juga agak sedikit lebih terang. Kuningnya kuning karet mentah gitu. Kalau yang versi global itu agak gelap ya, tapi kalau yang ini dia agak terang gitu. Versi Japan domestic market ini banyak orang yang bilang kalau midsole-nya ini dia kayak pisang ya, jadi melengkung ke atas gitu, kayak pisang bentuknya. Jadi ya lucu aja gitu kan kalau dilihat, tapi sebenarnya ini ada fungsinya. Jadi nggak sembarangan desainer fans ini bikin seperti itu, supaya ya itu tadi untuk memudahkan orang-orang Jepang itu berjalan kaki, dan tentu aja untuk mengutamakan faktor kenyamanan dalam pemakaian gitu kan. Terus untuk bahan ini nggak ada beda ya sama yang versi global, sama di depan sini sweat, kemudian di bagian ini juga sweat, lalu yang sebelah sini kanvas, terus just stripnya ini kayak semacam genuine leather gitu atau kulit sintetis gitu ya. Di bagian belakang sini sweat, kemudian di bagian tag belakangnya juga sama, nggak ada yang beda sama yang versi global. Kalau di dalam itu yang membedakan cuma bagian
tagnya aja. Nah, kalau yang Jepang itu ada kodenya V38CLA, kemudian ada kode-kode di bawahnya itu. Bentuknya seperti ini kalau yang Jepang. Tapi kalau yang global itu biasanya yang standar kalau nggak salah, sama kayak yang versi low gitu. Nggak tahu juga sih, tapi kayaknya seperti itu. Kemudian di installnya itu kalau yang high itu kayaknya biasa, sama seperti install yang versi global, tapi di sini kayaknya lebih empuk dia. Ya, lebih empuk. Kalau yang versi high sama yang low beda ya. Kalau yang versi Jepang low itu ada yang sudah pakai ultracast di dalamnya. Walaupun itu seri old school yang biasa, tapi dia sudah include ultracast. Tapi ultracast yang dipakai itu beda dengan ultracast seri Fans Pro terbaru. Jadi memang versi Jepang ini agak dibedakan karena difungsikan untuk itu tadi, orang-orang Jepang yang suka berjalan. Intinya sih itu. Oke, mungkin segini dulu video unboxing dari saya mengenai sepatu Vans SK8 High Japan Domestic Market ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like kalau suka, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa subscribe juga, atau kalau boleh ya di share lah ke teman-temannya biar tahu sedikit tentang Vans. Kalau ada teman yang mau beli sepatu ya biar ada referensi sedikit, mau beli yang versi global apa yang versi Japan gitu kan. Yang penting adalah original. Jadi mau yang Jepang atau yang global itu nggak masalah, tergantung selera masing-masing. Yang penting adalah keaslian barang tersebut. Jadi utamakan beli sepatu atau sneaker itu pastikan original ya. Jangan yang KW, karena yang KW itu yang jelas sangat tidak recommended. Yang pertama karena ya itu jelas barang tiruan, bukan asli. Kemudian secara kualitas juga jauh di bawah yang original. Untuk segi harga memang mereka biasanya lebih murah karena ya untuk menekan harga pasar aja kan, tapi jelas itu sangat merugikan konsumen. Jadi kalau menurut saya beli sneaker itu ya harus asli, bukan karena untuk gaya-gayaan atau apa, tapi ya fungsi sneaker ini sendiri memang dibuat dari brand itu untuk kenyamanan pengguna dan segala sesuatunya sudah diperhitungkan. Jadi ya kenapa tidak gitu kan, kita bayar lebih untuk sesuatu yang bernilai itu kan nggak ada salahnya gitu kan. Yang jelas kualitasnya awet dan secara nilai juga nggak malu-maluin kalau mau dipakai gitu kan. Oke, gitu aja review dari saya sedikit mengenai sepatu Vans SK8 High versi Japan Domestic Market ini. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.